kembali kepada Tuhan karena kita diperkenankan untuk beribadah kepadanya. Saya mengajak semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita memuji Tuhan dengan pujian mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Dengan tetap berdiri, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas cinta kasih Bapa di dalam kehidupan kami.
Pada pagi hari ini, sebelum kami menaikkan doa kami minta ampun atas segala dosa, pelanggaran kami, baik dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami, dalam setiap apapun yang kami pikirkan. Tuhan, ampunilah kami, supaya tidak menjadi penghalang bagi kami untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas semua yang telah Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami, kiranya Tuhan yang akan menolong, menyertai, melindungi keluarga kami. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang telah Engkau berikan bagi kami. Meskipun di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami dapat melakukan berbagai aktivitas kami yang Engkau percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk rekan-rekan sekerja kami, rekan-rekan sepelayanan kami, kiranya Tuhan yang akan menolong mereka. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, sehingga mereka dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di sini, di rumahmu, maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka dapat mengikuti ibadah live streaming dan juga ibadah online. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu, haleluya, amin. Tuhan Allah hadir di tempat ini. Kita akan menaikkan pujian baginya, kita sembah memuji Dia. Kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan balak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Mazmur Bakti dengan judul Hanya Dialah yang Tahu. Selamat menyaksikan. Bila ku pandang bintang, kagum heran aku selalu, tak mengerti yang dilukiskannya. Hanya Tuhan Allahku yang menang
bagiku. Tangan Tuhan yang atur segala. Dalam dunia yang tegang, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Kata Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak pernah. Hanya Dialah yang kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak nyata, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segala. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam kemurahan Tuhan, Engkau mendapati kami sampai detik ini ya Tuhan, ada di dalam pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Bila bukan Tuhan yang melakukannya, maka kami tidak tahu bagaimana kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau di masa-masa berbagai kesulitan yang kami alami, tetapi kami boleh bersama-sama dengan Tuhan melaluinya. Kami bersyukur Tuhan, maka pada kesempatan ini ya Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan. Sekiranya Engkau menyingkapkan apa isi hati-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang boleh menuntun hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita masih bersyukur kepada Tuhan dan terus bersyukur kepada Tuhan bila masih Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh menikmati kemurahan Tuhan, boleh beribadah kepadanya bersama-sama. Sekalipun kita masih ada di rumah, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, intimasi kita dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-33. Saya bacakan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mereka mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, yang menjadi tema kita pada kesempatan ini adalah tak terbendung walau dirundung. Tak terbendung walau dirundung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sejarah kekristenan, berbagai penganiayaan, penderitaan, dan berbagai hal buruk lainnya
yang dialami oleh gereja-gereja Tuhan. Dan bukan hanya gereja-gereja saja, di dalamnya juga ada para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para misionaris, dan secara umum adalah orang-orang Kristen itu sendiri mengalami hal yang sama. Maka penderitaan semacam ini tidak hanya ada di zaman-zaman kekristenan pada awal-awal kekristenan itu, pada perkembangan kekristenan itu, bahkan sampai detik ini hal-hal serupa juga masih ada. Hal-hal seperti ini juga masih ada. Baik itu penderitaan, penganiayaan, intimidasi masih dialami oleh gereja, orang Kristen sampai detik ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun gereja mengalami hal itu, sekalipun para misionaris mengalami penganiayaan, para hamba-hamba Tuhan, orang Kristen mengalami tekanan-tekanan yang tinggi, maka gereja itu tidak pernah punah. Gereja boleh mengalami penganiayaan, bukan berarti gereja musnah. Maka melalui tema kita hari ini, kita melihat bahwa gereja tetap eksis. Dari tema kita saya bilang bahwa tak terbendung walau dirundung. Artinya apa? Bahwa sekalipun berbagai macam tantangan, penderitaan, intimidasi dari berbagai hal datang untuk boleh menekan gereja, maka kita bersyukur sampai detik ini bahwa gereja boleh eksis. Bukan hanya gereja secara gedung, kita adalah sebagai gereja itu sendiri, maka kita masih eksis karena kita ada di dalam kemurahan Allah. Pemberitaan Injil terus dikumandangkan. Supaya apa? Nama Tuhan boleh dimuliakan. Banyak orang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cuma yang menjadi permasalahannya kalau saya mengkalimatkannya begini. Pudarnya semangat gereja atau orang Kristen dalam pemberitaan Injil memang seringkali penyebab datangnya dari luar, tetapi lebih sering datangnya dari dalam. Sekali lagi, pudarnya semangat gereja atau orang Kristen di dalam pemberitaan Injil memang seringkali penyebabnya itu datangnya dari luar, tetapi lebih sering itu datangnya juga dari dalam. Maksudnya begini, bila kita amati bahwa ada banyak halangan-halangan di dalam pemberitaan Injil, bila itu datangnya dari luar gereja seperti apa? Seperti ada penolakan-penolakan dari masyarakat tertentu. Kemudian apalagi? Tidak ada akses masuk di dalam itu. Tidak ada orang-orang kunci di dalam itu. Kemudian apalagi? Mungkin pemerintahan daerah setempat juga melarang. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan lain-lain juga masih ada hambatan-hambatan yang sifatnya datangnya dari luar. Tetapi kalau kita bandingkan hambatan-hambatan itu datangnya dari dalam, kalau saya pikir cenderung lebih banyak. Seperti apa? Banyak sekali saya catat di sini Bapak Ibu. Seperti apa? Orang Kristen menganggap bahwa pemberitaan Injil itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang notabene adalah sekolah teologi. Mereka itu adalah para misionaris. Mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Apakah itu benar? Tuhan memanggil setiap kita anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi saksinya. Kemudian apalagi? Bahwa ada rasa takut untuk boleh memberitakan Injil. Tidak ada kesiapan, takut diejek, takut ditolak dan berbagai macam hal. Dan itu adalah datangnya hambatan-hambatan itu dari dalam gereja itu sendiri. Apalagi orang Kristen atau gereja-gereja Tuhan terlalu pelit menyisikan berkat untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi. Gereja terlalu mementingkan apa yang menjadi program di dalam, tetapi lupa tentang hal-hal yang paling urgensi, yaitu adalah pemberitaan Injil. Kemudian apalagi? Gereja masih dihalangi perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan doktrin, dan juga perbedaan-perbedaan secara kelembagaan. Dia dari mana, sinode mana, dia dari lembaga misi mana. Artinya bahwa kita masih mengkotak-kotakan. Sehingga hal ini menurut saya adalah penghambat pemberitaan Injil secara khusus dari dalam. Kemudian apalagi? Orang Kristen merasa diri eksklusif.
merasa diri paling baik, paling top, susah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah datangnya dari dalam. Dan bukan hanya ini, mungkin ada hal-hal yang lain lagi, penyebab-penyebab lain pudarnya semangat gereja di dalam pemberitaan Injil. Maka saya mau mengatakan begini Bapak Ibu, tidak peduli apa profesimu, profesi yang berkenan di hadapan Tuhan, apapun pekerjaan kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggilmu menjadi saksinya di sana. Tidak peduli apa profesimu, Tuhan memanggilmu menjadi saksinya di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, nanti kita bisa lihat di pasal 2, maka pemberitaan Injil itu dimulai dan terus disiarkan di seluruh pelosok Yerusalem. Pemberitaan Injil terus dikumandangkan, sehingga pemberitaan Injil itu pun perkembangannya sangat pesat. Perkembangannya begitu cepat, sehingga ada banyak orang-orang setiap hari terus bertambah di dalam komunitas orang-orang yang percaya. Apakah semudah itu perjalanan mereka? Apakah tidak ada hal-halangan di dalam mereka melakukan hal itu? Tentu ada. Tidak semua kondisi baik-baik saja. Salah satu peristiwa di dalam konteks yang kita bacakan saat ini adalah para rasul. Di dalam, kalau kita perhatikan di pasal 4 nanti sampai di pasal 5 yang kita bacakan ini, bahwa para rasul sudah 3 kali mereka ditangkap. Karena kenapa? Pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun demikian mereka dirundung tetapi tidak terbendung. Oleh urapan daripada Roh Kudus, para rasul diberi kekuatan sehingga pemberitaan Injil itu tidak terbengkalai. Dengan demikian, jumlah orang-orang percaya semakin hari semakin bertambah. Saya mau mengatakan begini bagi kita, sehebat apapun penderitaan, penganiayaan yang dialami oleh orang percaya, tidak meruntuhkan semangat pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil terus dikumandangkan sekalipun ancaman nyawa jadi taruhan. Sekali lagi Bapak Ibu, sehebat apapun penderitaan, penganiayaan yang dialami oleh orang percaya, tidak meruntuhkan semangat pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil terus dikumandangkan sekalipun ancaman nyawa jadi taruhannya. Dan inilah yang dialami oleh para rasul Bapak Ibu. Mereka mengalami bagaimana? Intimidasi. Mereka mengalami tekanan-tekanan. Tetapi mereka tidak pernah ciut daripada hal itu. Maka yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah ada 3 poin yang saya buat secara gambaran besar. Yang pertama adalah kasih. Mungkin kita berpikir apa hubungannya kasih di dalam hal ini? Tetapi kalau saya berpikir, saya melihat di sini Bapak Ibu bahwa pemberitaan Injil yang sudah dilakukan oleh para rasul, yang sudah meluas di seluruh pelosok Yerusalem dan akan terus dikumandangkan Samaria, ke Yudea dan sampai ke ujung dunia nantinya, itu dilakukan berdasarkan apa? Walaupun mereka pintar, mereka mampu, tetapi bila tidak ada kasih mereka kepada Allah dan dinyatakan kepada manusia, maka pekerjaan Injil, pemberitaan Injil itu tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Maka poin pertama yang saya maksud di sini adalah unsur kasih. Pemberitaan Injil itu harus didasari dengan kasih. Para rasul memberitakan Injil karena mereka mengasihi orang-orang di sekitar mereka. Mereka mau diselamatkan. Dan terlebih daripada itu adalah sumber kasih itu adalah datangnya daripada Allah itu sendiri. Allah menyatakan kasihnya kepada manusia, menderita. Dia datang ke dunia sama seperti manusia. Dirinya rela menderita, memberi dirinya untuk apa? Tebusan dosa bagi manusia. Sehingga kita manusia pun kita punya akses bersekutu dengan Allah. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan. Ketika Allah mengasihi manusia,
maka para rasul pun meresponi kasih itu dengan menyatakan kasihnya kepada sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nanti kita bisa lihat di ayat 31, saya bacakan begini. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Oleh Kristus itu sendiri, Allah mau Israel boleh bertobat dan mendapat pengampunan dosa. Bagaimana caranya? Mereka harus mendengar Injil. Melalui siapa? Para rasul itu. Lah bagaimana para rasul memberitakan Injil kepada orang-orang yang membenci mereka kalau tidak ada rasa kasih? Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukti mereka menyatakan kasih mereka kepada Allah melalui Injil beritakan kepada sesama. Simpelnya begini, bahwa Injil itu tidak mereka simpan untuk diri mereka sendiri, tetapi Injil itu mereka harus bagikan kepada orang lain. Bukti nyata kita mengasihi Allah dengan membagikan kasih Allah itu kepada sesama. Saya mau mengatakan begini, mustahil orang yang mengaku percaya kepada Kristus bila tidak memberitakan Kristus kepada orang lain. Mustahil bagi kita yang mengaku percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, tetapi bila kita tidak memberitakan Kristus itu kepada sesama kita. Bapak Ibu, pada tahun 1962 seorang misionaris dari Kanada datang ke suku Sawi, yaitu adalah di pedalaman Irian Jaya, yang bernama Don Richardson. Don Richardson ini terkenal nantinya dia mempunyai buku, yaitu adalah Anak Perdamaian, dan ada bahkan filmnya. Bapak Ibu bisa menonton di YouTube. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau saya sampaikan di sini? Dia datang dari negaranya datang ke suku Sawi. Dia tidak tahu ke pedalaman suku Sawi, dan suku Sawi Bapak Ibu lumayan seram. Mereka itu adalah pemburu kepala manusia. Mereka kanibal, mungkin bisa dibilang begitu. Kemudian apa? Orangnya berang, suka berperang. Dan ini adalah ancaman kalau kita pikir secara manusia, ini adalah ancaman bagi keluarga Don. Dia membawa istri, dia membawa anaknya yang masih kecil. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, mereka melayani di sana selama 1 dekade. Maka orang-orang itu boleh mendengar Injil. Bapak Ibu boleh baca nanti kisahnya itu di buku Anak Perdamaian. Yang saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu, tanpa kasihnya kepada Allah, si Don, mungkin dia sudah meninggalkan pelayanannya. Mungkin dia sudah meninggalkan orang-orang suku Sawi, dan dia pergi ke negara lain yang lebih menyaman. Tetapi apa yang kita lihat? 1 dekade itu bukan waktu yang singkat. Mereka bisa bertahan memberitakan Injil di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan di dalam meresponi akan kasih Allah? Mari kita perhatikan sekeliling kita. Pasti kita menemukan ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Adakah kita sudah terlibat di dalam itu? Atau kita hanya justru merasa kasihan tanpa tindakan nyata? Saya mau mengatakan begini Bapak Ibu, implementasi kasih kepada Allah dinyatakan melalui tindakan kasih kepada sesama. Implementasi kasih kita kepada Allah itu harus dinyatakan melalui tindakan kasih kepada sesama kita. Mari Bapak Ibu, di momen yang berharga ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menjadi perpanjangan tangannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita dipanggil menjadi saluran berkat, bukan menampung berkat. Kita dipanggil untuk boleh menjadi saluran, bukan untuk menjadi penampung. Maka itu adalah poin pertama saya adalah kasih. Memberitakan Injil didasari karena kasih. Kemudian yang kedua adalah taat. Beberapa kali kata taat diulang-ulang, seperti nanti kita bisa lihat di ayat 29 dan ayatnya yang ke-32. Nah, saya bacakan ayat 29 itu
Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Beberapa kali kata taat diulang seperti yang saya sampaikan tadi di ayat 29 dan 32 tadi. Nah, ini menunjukkan suatu keseriusan bahwa yang mereka taati itu adalah bukan manusia, tetapi Allah yang berkuasa atas mereka. Berbagai larangan yang dihadang, yang mereka terima dari orang-orang sekitar mereka, dari orang-orang Saduki, dari para imam-imam besar. Janganlah engkau memberitakan, mengajarkan nama itu. Anehnya Bapak Ibu, mereka tidak sebutkan nama itu adalah Yesus. Sepertinya mereka merasa jijik, merasa tidak layak menyebutkan nama itu. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa respon daripada rasul? Petrus berkata bahwa kita harus taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Para rasul tahu yang benar dan terus menyuarakan kebenaran itu. Sekalipun ditentang, ditekan, diancam, tetapi mereka memilih yang tepat. Saya mau mengatakan, lebih baik taat kepada Allah sekalipun nyawa taruhannya daripada taat kepada manusia tapi menyangkal Tuhan. Untuk apa kita taat kepada manusia bila kita hanya menyangkal Tuhan? Lebih baik kita taat kepada Allah sekalipun nyawa itu adalah menjadi taruhan, dan ini bukan hal yang gampang. Orang bisa taat tanpa kasih karena kemungkinan didasari pada rasa takut, tidak enakan, enggan, dan macam-macam perasaan lain. Tetapi orang gak bisa mengasihi tanpa ketaatan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang tokoh reformator yang namanya adalah Martin Luther, di dalam tulisan-tulisannya maka dia banyak mengalami pertentangan dari orang-orang yang kontra dengan dia. Dia melawan ajaran-ajaran yang sesat pada saat itu. Maka di dalam pertemuan Worms, orang-orang mengancam dia. Jangan engkau mengedarkan tulisan-tulisanmu itu. Tetapi apa yang dilakukan respon daripada Martin Luther? Tidak, dia tidak ciut. Dia lebih memilih taat kepada Allah daripada takut kepada manusia itu sendiri. Dia terus bertahan kepada dasar yang kokoh. Karena dia tahu bahwa tulisannya itu adalah berdasarkan firman Allah. Isinya adalah Alkitab. Maka di sini kita melihat ketaatan itu didasarkan pada apa? Ketundukan kita kepada Allah. Ada kasih kita kepada Allah. Mengapa harus taat di dalam memberitakan Injil? Kita lihat nanti di pasal 4, kita mundur ke belakang di pasal 4 ayat 20. Bahwa para rasul itu sendiri mereka boleh menjadi saksi. Di situ dikatakan sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kemudian di pasal 5 ayat 29 yang sudah saya bacakan tadi, apa yang mereka sudah lihat, mereka sudah rasakan, maka pun mereka memberitakan itu. Ada unsur ketaatan di dalam hal ini. Tidak ada lagi hal-hal yang mereka takuti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kecenderungan kita manusia itu adalah takut kepada sesama kita yang lebih tinggi daripada kita. Kita tahu memang benar, tetapi kita takut. Mungkin kalau dikasih pilihan kita lebih takut kepada manusia dan melanggar kebenaran itu sendiri. Contoh Bapak Ibu, di masa-masa pandemi ini ada berbagai tawaran-tawaran yang ada. Dengan berbagai tekanan yang ada banyak orang-orang yang mengalami tekanan di dalam segi ekonomi. Mereka di PHK, mereka mengalami pemotongan gaji dan berbagai macam hal-hal yang lain. Tetapi bila ada orang-orang tertentu yang menawarkan semacam bantuan tetapi ada unsur modusnya, seperti contohnya begini, mau gak pekerjaanmu lancar? Mau gak kamu gak di PHK? Mau gak mendapatkan duit? Asalkan apa? Mungkin berbagai macam alasan. Engkau meninggalkan iman, mungkin engkau berbohong, dipaksa untuk tidak jujur. Dan ini adalah tantangan bagi kekristenan sekarang, bagi kita anak-anak Tuhan. Adakah kita taat kepada Allah, atau justru kita melihat hal-hal yang sementara dan itu adalah mengancam kehidupan kita?
mengancam hubungan kita dengan Allah. Tetapi kita belajar daripada para rasul. Mereka berkata bahwa lebih baik taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Untuk apa taat kepada manusia yang sesama kita terbatas? Lebih baik saya taat kepada Allah yang tidak terbatas. Dia tahu, maha tahu, dan segala sesuatunya. Mampukah kita berkata demikian di masa-masa sulit yang kita alami? Mampukah kita berkata bahwa Kristus cukup bagiku? Itu adalah harapan kita sebenarnya. Tuhan mendapati kita setia sampai pada akhirnya. Dan sekiranya Tuhan menolong kita untuk semakin hari taat kepadanya. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang terakhir adalah berani memberitakan Kristus. Bila kita perhatikan karakter daripada murid-murid Tuhan Yesus selama mereka bersama-sama, maka kecenderungan mereka itu adalah mereka berani. Seperti sekali Petrus ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa saya rela untuk apa? Memberikan nyawaku kepada Engkau Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, justru Petruslah yang menyangkal dia. Tetapi ada satu perbedaan ketika Tuhan Yesus menjanjikan mereka akan penolong, yaitu adalah Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu memenuhi mereka, maka tidak ada ketakutan bagi mereka. Justru mereka punya keberanian menyuarakan kebenaran di hadapan para Saduki. Apakah mereka orang berpendidikan? Apakah mereka orang terpandang? Tidak. Bila kita melihat di pasal 4 ayat 13, saya bacakan begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak terpelajar. Mereka adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, maka mereka pun bisa berkata-kata yang lebih hebat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka menyadari bahwa kekuatan yang mereka punya itu adalah bukan kekuatan dari diri mereka sendiri, tetapi kekuatan daripada Allah itu sendiri. Nanti kita bisa baca di pasal 3 ayat 12 sampai ayat ke-13. Petrus berkata bahwa apa yang kalian lihat yang sudah kami adakan itu bukan datangnya dari diri kami sendiri, tetapi dari Allah itu sendiri. Kemampuan dan kekuatan kita di dalam kehidupan kita juga lupa sehari bahwa tidak ada satu sen pun, tidak ada satu titik pun ada unsur kekuatan kita di dalam kita melalui hari-hari kita. Ada banyak orang yang menyombongkan diri, Bapak Ibu. Tidak sedikit orang-orang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri, dengan kecakapannya, dengan kekuatannya, dengan apa yang ada padanya, tetapi lupa bahwa kita itu adalah hanya seonggok daging yang butuh topangan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau berkata begini. Arogansi sejatinya tak beralasan jika menyadari diri adalah lemah. Arogansi itu tidak ada alasan sebenarnya. Kesombongan itu tidak ada alasan sebenarnya. Bila kita menyadari diri kita adalah orang yang lemah, yang butuh topangan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memberikan kita kekuatan, keberanian, penghiburan di dalam masa-masa sulit yang kita alami. Walaupun di masa-masa sulit, maka ini adalah kesempatan bagi kita bagaimana kita bersama-sama dengan Kristus melalui masa sulit itu, sehingga kita bisa menceritakan kepada orang lain. Orang lain boleh diberkati melalui apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Tentunya segala sesuatu itu adalah harus ditundukkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi kesimpulan saya begini Bapak Ibu, baik kasih, baik ketaatan, baik keberanian itu datangnya daripada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk boleh bermegah secara pribadi selain kita hanya tunduk di dalam anugerahnya, di dalam kehendaknya. Dasar yang teguh di dalam Kristus menjadi pondasi iman yang kokoh. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam anugerah Tuhan.
Engkau masih memberkati kami sampai detik ini. Hamba-Mu bersyukur ya Tuhan, bila firman Tuhan boleh mengetuk pintu hati kami masing-masing. Di dalam masa-masa sulit yang kami alami, tekanan-tekanan di sana-sini boleh kami alami. Tetapi kami tidak boleh terbendung oleh hal itu, karena kami punya Kristus. Engkau sudah mengasihi kami, maka kami harus mengasihi sesama kami. Injil itu tidak berhenti di kami, tapi Injil itu terus kami kumandangkan kepada orang lain. Ketaatan kami itu juga, itu harus kami utamakan di dalam Engkau. Kami taat kepada Tuhan daripada taat kepada sesama kami. Kami punya keberanian di dalam menceritakan Injil Tuhan, di dalam kami intimasi dengan Tuhan, supaya orang lain boleh diberkati. Engkau yang melakukan segala perkara itu di dalam hidup kami, maka pakai kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu di dalam seluruh profesi yang Tuhan berikan bagi kami, supaya Kristus boleh dimuliakan dan diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita Shalom. bersyukur bila ibadah kita saat ini ada di dalam kemurahan Tuhan. Maka yang menjadi pengumuman yang pertama, bagi Bapak Ibu boleh memberikan persembahan yang ada di amplop-amplop yang sudah dibagikan dan juga melalui transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Kemudian mulai minggu lalu sebenarnya kita sudah memulai akan ibadah PA melalui WA Group, dan minggu depan kita akan terus lanjutkan. Mohon Bapak Ibu untuk melihat setiap grup, memantau, dan bagi Bapak Ibu yang mau, mohon mendaftar ke Bapak Diaken Dedi. Terus memantau WA Group, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan di sana. Ada renungan-renungan dan juga pokok-pokok doa. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi menjelang siang ini. Dan saat ini kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Darius yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong anak-Mu dalam setiap pelayanan dan dalam setiap apapun yang dikerjakan, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa saat ini untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Jika mereka ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan kami berdoa sekiranya Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka. Kami percaya bahwa pemulihan, penyembuhan hanya datang dari Tuhan. Segala apapun kebutuhan mereka ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan. Kami juga berdoa saat ini untuk para medis di mana mereka telah menyerahkan hidup mereka untuk melayani di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, Kau yang akan memberi kekuatan dan memberikan perlindungan bagi mereka sehingga mereka bisa melayani pasien. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau yang akan mencukupkan segala fasilitas maupun alat-alat yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk daerah-daerah yang memberlakukan new normal. Tuhan tolong sehingga ketika new normal ini ya Tuhan dapat diberlakukan, kiranya Tuhan yang akan menolong setiap rakyat-Mu sehingga mereka dapat mengikuti aturan yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap orang-orang yang mengalami penyakit apapun ya Tuhan, maupun juga yang kena positif corona ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong, menyembuhkan mereka, beri mereka kekuatan, ketabahan dalam menghadapi penyakit yang mereka alami saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong anak-anak-Mu di seluruh dunia ini, sehingga mereka tetap semangat dalam memberitakan Injil Tuhan, sehingga Injil-Mu bersinar ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam setiap apapun situasi saat ini, kami percaya tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memberitakan Injil.
sehingga banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, situasi yang kami alami saat ini, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Kami percaya bahwa situasi ini terjadi, Tuhan yang akan mengendalikan, bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa permohonan kami serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima